So, kita akan membuka ke 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Hari ini kita mau belajar satu paradigma, itu cara pikir tentang salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak mengerti jelas tentang Injil, kita tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak akan dapat warisan di kerajaan Allah. So ini penting sekali. So mungkin untuk beberapa menit kita harus pakai pikiran kita dan berpikir dalam supaya kita bisa mengerti prinsip dari Tuhan. Tapi setelah itu kita harus mengerti supaya kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. So kita lihat di 1 Korintus pasal 15. Lihat di ayat 17. Berkata begini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Satu kali lagi, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini tidak berkata kalau Yesus tidak mati, kamu masih di dalam dosamu. Tapi itu berkata kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kita masih di dalam dosa kita. So kenapa Paulus berkata begini? Karena kita harus berpikir, kalau Yesus Kristus taat Bapanya dan mati di salib untuk dosa kita, itu bukan cukup? Cukup atau tidak cukup? Kalau Yesus kesalib dan mati jadi korban yang sempurna untuk kita disalib, itu bukan cukup untuk menyelamatkan kita? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Cukup atau tidak cukup Yesus mati untuk dosa kita? Cukup. Tapi Paulus beda. Dia berkata tidak cukup. Dia berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tapi ini aneh untuk kita, karena kalau kita berpikir tentang Injil, itulah adalah apa? Seringkali kalau saya tanya orang, itu apa adalah Injil? Mereka akan berkata, Yesus mati untuk dosa kita, supaya kita bisa percaya kepada Dia dan dapat hidup kekal. Itu adalah Injil? Ya atau tidak? Itu di dalam Injilnya, itu satu bagian Injil, tapi itu bukan Injil lengkap. Itu hanya setengah dari Injil. Karena itu kalau hanya Yesus mati, kalau Dia hanya mati untuk dosa kita, itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Tapi kita selalu berpikir, itu fokus di kekristenan, itu agama Kristen, adalah salib Kristus. Kita berpikir itu pusatnya. Tapi sebenarnya itu bukan pusatnya. Pusatnya bukan salib Yesus Kristus, tapi pusatnya adalah Yesus Kristus sendiri. Dia yang mati untuk kita. Dia adalah pusatnya. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah paling penting. Memang kita tahu Dia mati untuk dosa kita. Tapi kita harus tahu lebih banyak daripada hanya Dia mati untuk dosa kita, karena Dia adalah keselamatan kita. Yesus tidak berkata, itu salib saya adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia berkata, saya adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak bisa datang kepada Bapa, hanya melalui Dia bisa datang kepada Bapa. Dia tidak berkata, hanya melalui salibku bisa datang kepada Bapa, tapi hanya melalui saya bisa datang kepada Bapa. So kita harus berpikir jelas sesuai dengan Alkitab dan berkata, memang salib Kristus penting. Dia disalib jadi korban yang sempurna untuk dosa kita, tapi itu tidak cukup. Tidak cukup. Kita bisa tanya itu, kapan kita ditebus?
dari dosa kita. Kapan? Orang akan berkata 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus mati untuk dosa kita, kita ditebus dari dosa kita. Itu tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Itu tidak sesuai. Kita tidak ditebus. Yesus Kristus sudah lakukan itu, our redemption, penebusan dosa kita hari itu. Tapi kita tidak ditebus sebelum kita percaya dan tunduk kepada Yesus Kristus. Walaupun dia sudah lakukan satu korban yang sempurna, tapi kita tidak bisa dapat manfaat dari korban itu sebelum kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. So, dosa kita kapan diampuni? Banyak orang itu, dosa saya sudah diampuni 2000 tahun yang lalu waktu Yesus mati untuk dosa saya. Tidak, kalau begitu kita tidak perlu lahir kembali karena kita waktu lahir di dunia ini dosa kita sudah diampuni. Tapi kita tidak waktu lahir di dunia ini kita tidak sudah diampuni. Kita harus lahir kembali untuk masuk kerajaan surga. Kita harus lahir kembali untuk dapat pengampunan dosa dan penebusan dan jadi anak Tuhan. Kita lahir di dunia ini karena Yesus mati, kita sudah jadi anak Tuhan. Tidak. Itu waktu kita lahir di dunia ini karena kita hidup sesuai dengan kehendak iblis, kita adalah anak iblis. Yesus berkata di Yohanes 8 itu kepada orang Farisi. Dia berkata, kalian adalah anak iblis karena kalian selalu lakukan kehendak Bapakmu. Maksudnya, kita tidak jadi anak Tuhan waktu Yesus mati di salib, tapi kita jadi anak Tuhan waktu kita masuk di dalam Yesus Kristus dan jadi muridnya. Dan jadi itu orang Kristen sungguh-sungguh lahir kembali. Kita lihat lagi di Roma 4. Bisa baca di ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan mati untuk dosa kita supaya kita bisa dibenarkan. Betul atau salah? Saya baca satu kali. Yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dia mati untuk dosa kita supaya kita bisa dibenarkan. Betul atau salah saya tadi? Salah banget. Itu tidak berkata yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan mati untuk dosa kita supaya kita bisa dibenarkan. Tapi itu berkata yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Kita dapat itu kebenaran. Kita dibenarkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita sering hanya berpikir itu kita dibenarkan oleh darah Yesus. Itu betul atau betul? Tidak betul. Memang kita dibenarkan karena Yesus Kristus. Tapi kapan? Itu kapan kita bisa dapat pembenaran itu? Waktu kita bertemu dengan Yesus Kristus yang sudah mati, sudah bangkit dan duduk di takhta dan jadi itu pengantaran untuk kita. Waktu kita bertemu dengan dia, kita dapat dibenarkan. Kita dibenarkan oleh dia karena dia sudah mati untuk dosa kita. Tapi kalau dia tidak dibangkitkan dari kematian, kita tidak bisa dapat pembenaran. Itu hanya melalui Yesus Kristus kita bisa dibenarkan. Kenapa dia ada kuasa untuk membenarkan kita? Karena dia sudah jadi korban. Karena dia sudah naik jadi Tuhan. Karena dia sudah jadi Raja di atas segala Raja. Karena itu kita bisa melalui dia dibenarkan. Dia ada kuasa untuk menghakimi semua orang karena dia adalah anak manusia. Tapi dia juga ada kuasa untuk mengampuni semua orang karena dia sudah mati untuk dosa kita. Tapi kita harus jangan berpikir itu waktu dia mati kita dibenarkan. Tidak. Itu waktu kita bertemu dengan Yesus Kristus yang hidup.
yang bangkit dari kematian, yang sudah mati untuk dosa kita. Waktu kita bertemu dengan Dia, kita bisa berdamai sama Allah Bapa. Tapi sebelum itu, kita masih di bawah murka Allah. Kita masih di dalam dosa kita. Karena itu tadi baca di 1 Korintus 15:17 berkata kalau Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian, kita masih di dalam dosa kita dan iman kita itu sia-sia. Walaupun kita percaya, tapi kalau Dia masih mati, itu tidak cukup. Kenapa? Kita harus tanya, tidak cukup. Tapi sebelum jawab dengan jelas, kita lihat di Filipi 2, karena kita mau mengerti apa itu Yesus lakukan. Filipi 2. Karena kalau saya tanya kamu, kenapa Yesus Kristus itu alasan paling utama kenapa Yesus Kristus mati di salib? Banyak orang akan jawab untuk dosa kita. Untuk dosa kita. Itu memang Dia mati untuk dosa kita, tapi itu tidak alasan yang paling utama. Tapi kita bisa baca di Filipi 2. Filipi 2 mulai di 7, mulai di 6. Yang walaupun dalam rupa Allah ini tentang Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah, could you read for me? Verse 7, let's read 7 through 8. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan mati sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. So itu Allah, itu anak Allah, firman Allah yang kekal. Dia menjadi manusia, Dia rendahkan diri dan jadikan manusia. Dan setelah itu, Dia sudah jadi manusia, tapi Dia merendahkan diri lagi dan Dia menjadi hamba untuk semua orang manusia. Dan Dia jadi hamba sampai Dia taat ke salib dan sampai Dia mati di salib. Dia taat dan jadi hamba. Tapi kenapa Yesus Kristus mati? Itu poin yang paling utama atau alasan yang paling utama. Itu karena Dia mengasihi Bapa. Dan Bapa kasih Dia satu perintah, mati di salib. Dia taat Bapanya sampai akhir. Itu paling penting untuk Dia. Waktu di garden itu taman Getsemani, Dia tidak berdoa untuk saya dan untuk kamu. Dia berdoa kepada Bapa. Bapa, saya tidak mau mati begini. Tapi saya tidak mau lakukan kehendak saya mau lakukan kehendak-Mu. Dia menyerahkan diri untuk taat kepada Bapa. Sampai Dia mati, bahkan mati di salib. Sebagai seorang itu jahat, Dia mati di salib untuk kita, untuk pelanggaran kita. Dia jadi korban, tapi itu karena Dia mau taat kepada Bapanya. Dan kita akan tanya itu, dan kenapa Dia bangkit dari kematian? Tadi di Roma 4 kita baca Dia bangkit untuk pembenaran kita. Tapi itu bukan poin yang utama, itu bukan alasan yang utama. Tapi ini adalah yang utama. Di 9, itu karena Dia mati di kayu salib. 9, itulah sebabnya. Karena Dia taat sampai akhir, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama atas segala nama. Kenapa Dia dibangkitkan? Karena Dia taat Bapa sampai akhirnya. Dan Allah senang sekali dan membangkitkan Dia dari kematian dan kasih Dia nama di atas segala nama. Terus di ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi.
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. So, Allah lihat anaknya dan dia mengasihi dia. Dia taat saya. Dia senang dengan dia. Dia berkenan pada anaknya karena selalu taat. Kita semua pernah berdosa. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, tapi sering kita sudah berontak sama Allah. Kita sudah selalu melawan Allah dan jadi anak iblis karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus Kristus lahir di dunia yang sama dengan sifat itu manusia yang sama, tapi dia taat kepada Bapanya. Dia selalu jalan di dalam kehendak Bapanya, bahkan mati di salib untuk kita. Dan karena itu Allah Bapa dia lihat kepada anaknya dan berkata, saya senang sekali, saya puas dengan orang ini. Saya mau kasih dia nama di atas segala nama. Dan karena itu Yesus Kristus jadi ahli waris dari segalanya. Dia paling utama di atas segalanya. Dia anak sulung, dapat warisan. Karena segala hal diciptakan melalui dia dan untuk dia. Ini adalah rencana Allah untuk meninggikan anaknya jadi ahli waris. Dan dia sekarang duduk di takhta bersama Bapanya dan jadi raja di atas segala raja. Dia berkenan di hadapan Bapanya. So kita lihat, ini Yesus Kristus lakukan taat Bapa sampai mati, ditinggikan karena Bapa berkenan pada dia, dan dia jadi Tuhan di atas segala Tuhan. Maksudnya, untuk diselamatkan kita harus mengakui Yesus ada juru selamat. Itu di Roma 10 ayat 9 berkata kita harus mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja kita. Yesus kita harus tunduk kepada dia. Banyak orang berseru Yesus Tuhan, Tuhan, tapi dengan sia-sia karena mereka tidak lakukan perintahnya. Tapi untuk diselamatkan kita harus mengakui dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Maksudnya kita harus percaya dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan. Tapi kita lihat di satu lagi di Kejadian 8. Karena banyak orang salah paham tentang salib. Banyak orang ada satu pikiran, mereka berpikir di perjanjian lama Allah marah. Dan di perjanjian baru Allah sudah bertobat dan jadi baik. Mungkin mereka tidak mau bicara seperti itu, tapi pikiran mereka seperti itu. Oh iya, perjanjian lama dia ketat sekali. Itu murkanya dia besar, tapi di perjanjian baru dia sudah lemah lembut. Tapi kalau kita dilihat itu perjanjian lama, Allah sering mengampuni orang yang datang kepada dia. Dia penuh dengan itu belas kasihan. Dan kalau kita lihat di perjanjian baru, itu kita lihat Yesus Kristus ada mati seperti api. Dan dia ada pedang yang keluar dari mulutnya, dan dia akan datang dan menghakimi semua orang di dunia ini. Kita lihat Ananias dan Safira, waktu mereka berbohong kepada Roh Kudus di dalam gereja, Yesus langsungkan kasih mereka hukuman mati. So kita tidak bisa salah mengerti tentang Allah. Dia selalu penuh dengan murka. Di dalam Mazmur itu berkata, dia Allah hakim yang adil, dan dia setiap saat penuh dengan kemurkaan. Tapi Allah juga penuh dengan belas kasihan, dan dia lebih suka kalau musuhnya akan bertobat dan dapat kehidupan daripada mereka binasa. Dia tidak senang waktu orang binasa, tapi kalau mereka tidak bertobat, dia akan lempar mereka ke neraka. Karena dia kudus, kudus, kudus. So, banyak orang akan berpikir, itu Yesus Kristus waktu dia disalib, dia jadi korban. Dan mereka berpikir maksudnya itu Allah marah sekali terhadap manusia. Dan karena dia marah, dia mau pukul sesuatu. Dan itu banyak orang berpikir seperti itu. Kalau itu satu ayat, dia suka marah terhadap anak-anaknya. Tapi dia tidak mau pukul anak-anaknya, dia pukul dinding. Sakit.
pukul ini. Dan setelah itu dia sudah, oke, saya sudah tidak marah lagi, sudah oke. Dan banyak orang berpikir, karena Allah penuh dengan murka, dia marah terhadap dosa manusia, Yesus jadi korban, dan waktu Yesus mati di salib, Allah marah terhadap dia dan dia pukul dia. Dia dapat segala murkaan dan kemarahan Allah di sana. Supaya Allah bisa, oke, saya sudah beres, sudah tidak marah lagi, sekarang saya bisa mengampuni orang. Banyak orang ada salah pikiran begini. Mereka berpikir, itu waktu Yesus disalib, Allah menghakimi dia dan itu kasih dia itu seperti pukul dia supaya dia tidak marah lagi. Tapi kalau kita lihat di itu Kejadian pasal 8, Kejadian pasal 8, kita mau mengerti apa itu jadi korban, apa maksudnya. Ayat 20 dan 21, ini tentang Nuh. Waktu dia keluar, sudah lewat itu banjir, dan dia sudah keluar dari perahu, dan dia berkata dan dia lakukan begini, 20 dan 21, saudara. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hati adalah jahat dari sejak kecil. Dan aku akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Di sini, karena korban yang dikasih oleh Nuh, Allah tidak marah lagi dan dia kasih berkat. Tapi itu tidak karena dia marah dan waktu lihat binatang, dia marah terhadap binatang itu dan dia marah dan sampai puas dengan kemarahannya supaya dia bisa mengampuni orang. Tidak. Tapi waktu itu korban datang kepada dia itu seperti, ada hadisnya harum. Ya, harum. Itu jadi gimana ya, ayat 21 ya. Harum, persembahan yang harum. Ya itu jadi harum. Dia suka, dia puas dengan korban itu. Dan karena dia penuh dengan puas terhadap itu, dia sudah mau kasih berkat. Tapi kalau kita lihat di Efesus pasal 5, Efesus pasal 5, kita lihat sama tentang korbanan Yesus Kristus. Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kenapa kita bisa dapat berkat melalui darah Yesus Kristus, korban Yesus Kristus? Itu karena Yesus Kristus, dia berkenan di hadapan Allah. Karena Allah penuh dengan puas terhadap dia dan berkata, dia taat saya sampai mati, bahkan mati di salib. Dia rendahkan diri, dia Allah jadi manusia, manusia jadi hamba, hamba jadi penjahat di salib untuk manusia. Saya senang sekali dengan orang ini, yaitu Yesus Kristus. Saya senang sekali Allah berkata, dengan itu anakku yang lakukan korban ini, korban yang harum untuk Allah. Dia suka, dia lihat salib dan dia senang sekali, bangga sekali terhadap anaknya lakukan hal yang baik. So, kalau ini tentang korban Yesus Kristus, kita mau tanya, kenapa itu tidak cukup? Kenapa Yesus Kristus mati di salib tidak cukup untuk menyelamatkan kita? Seperti tadi itu Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kita masih di dalam dosa kita. Kepercayaan kita sia-sia. Kenapa? Karena apa terjadi? Kita lihat di Ibrani 7. Karena di perjanjian lama, kalau banyak orang sering datang kepada bait Allah
Dan mereka akan kasih persembahan, mereka akan kasih satu korban. Mereka akan potong satu domba. Tapi kalau potong domba di bait Allah tidak cukup. Karena setelah imam sudah potong binatang itu, dia akan bawa darah ke dalam itu ruang maha kudus. Di hadapan hadirat Allah. Itu korban di luar hadirat Allah tidak cukup. Itu harus bawa darah itu yang harum untuk Allah, dibawa di hadapan Allah di dalam ruang maha kudus. Dan kita bisa baca di Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Karena setelah Yesus Kristus mati, itu belum bawa itu korban itu di hadapan Allah. Tapi waktu dia mati, Allah membangkitkan dia dari kematian dan duduk dia di sebelah Allah Bapa. Dan dia jadi Tuhan dan Raja di atas segala raja, tapi dia juga jadi pengantara untuk kita. Dia juga jadi itu maha yang imam maha kudus. Dan dia bawa korban yang sempurna, sudah yang selesai disalib. Dia bawa itu di dalam dan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa. Waktu Allah lihat kepada anaknya, dia tidak hanya puas dengan Yesus Kristus, tapi dia puas dengan semua orang yang menerima Yesus Kristus dan hidup di dalam Yesus Kristus. Karena dia jadi pengantara untuk mereka. So itu kenapa kita tidak bisa diselamatkan hanya dari oleh Yesus Kristus. Kita datang karena itu darah Yesus Kristus. Tapi waktu kapan? Waktu Yesus Kristus bawa itu di hadapan Allah. Dan waktu kita datang balik kepada Allah melalui dia. Karena itu berkata tadi di 25, itu berkata dia datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa. Juga menyelamatkan dengan sempurna. Yesus bisa menyelamatkan kita dengan sempurna. Siapa? Semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Dia adalah pendamaian kita. Dia adalah penebusan kita. Dia adalah pengantaraan kita. Hanya melalui dia kita bisa datang kepada Allah. Tapi kalau kita tidak datang kepada Allah, kita tidak ditebus oleh dosa kita. Walaupun Yesus Kristus mati untuk semua orang, tapi setelah dia mati, dia bangkit, dia duduk di sana, dan sekarang kita ada imam besar, imam sempurna. Dia sekarang mempersembahkan korban yang sudah selesai, yang sudah sempurna. Dia mempersembahkan kepada Bapaknya, dan Bapaknya lihat itu dan senang sekali, dan setiap orang datang kepada Allah. Karena ini kita harus bertobat atau tidak? Alkitab jelas, kalau orang tidak bertobat mereka akan binasa. Tapi banyak orang mereka bangga karena pertobatan mereka, dan mereka akan ke neraka. Kenapa? Karena mereka tidak harus melakukan dua hal untuk dapat keselamatan. Pertobat harus, karena kalau kita masih melawan Allah, kita tidak bisa jalan bersama Allah. Kalau kita jadi musuhnya, kita tidak bisa jadi anaknya. Kita harus berbalik dari dosa kita dan tunduk kepada Allah. Tapi tak cukup. Banyak orang yang pernah lakukan narkoba, mereka berhenti lakukan narkoba. Banyak orang yang pernah tidak ke gereja, sering sekarang ke gereja. Banyak orang yang pernah tidak mau ke gereja, sekarang sudah jadi pendeta. Tapi mereka masih akan ke neraka. Kenapa? Karena kalau saya tanya mereka, kamu akan ke surga? Ya, kenapa? Karena saya sudah bertobat. Maksudnya sudah jadi orang baik, tidak lagi jahat lagi. Ya, sudah jadi orang baik. Maksudnya akan binasa. Akan binasa untuk selama-lamanya. Karena kamu berpikir karena pertobatanmu bisa menyelamatkanmu. Tapi pertobatanmu belum sempurna.
Itu bukan satu korban yang sempurna bisa memuaskan hati Allah supaya dia akan menerimamu. Itu tidak cukup. Kamu percaya kepada pertobatanmu, itu sama seperti percaya kepada itu berhala. Karena itu tidak bisa menyelamatkanmu. Itu terlalu lemah, terlalu kotor, tidak cukup. Jadi, waktu kita bertobat, itu tidak cukup. Kita bertobat kepada Allah dan percaya pada Yesus Kristus. Harus beriman pada Dia, bersandar pada Dia untuk keselamatan. Ya, saya mau balik kepada Allah, tapi saya terlalu kotor. Tapi kalau saya melalui Yesus Kristus datang kepada Dia, saya akan dapat itu pengampunan. Karena di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Melalui Yesus Kristus ada perdamaian dengan Allah. Tapi di luar Kristus nggak ada jalan yang lain. Itu hanya melalui korban Yesus Kristus. Yesus Kristus yang duduk di sana dan mempersembahkan itu korban yang sempurna, korban yang sudah selesai. Dia kasih kepada Allah Bapa dan Allah Dia senang, dan kalau orang datang kepada Allah melalui Dia, mereka akan diterima oleh Allah. Tidak karena mereka bertobat, tidak karena mereka jadi orang baik, tapi karena Yesus Kristus sudah kasih korban yang sempurna untuk mereka, dan mereka datang kepada Allah melalui Dia. Karena ini itu berkata, karena itu Ia sanggup, karena Dia tidak mati lagi, tapi Dia selalu hidup, selalu bisa bersyafaat untuk mereka, selalu bisa jadi pengantara yang sempurna untuk mereka, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Keselamatan itu memang dari dan karena kuasa darah Yesus Kristus. Tapi itu kapan kita bisa menerima itu? Waktu kita datang kepada yaitu nama Yesus Kristus yang hidup, duduk di sebelah Allah Bapa, yang sudah kasih korban yang sempurna. Kalau kita datang kepada Allah melalui Dia, beriman pada Dia, bersandar pada Dia, kita akan dapat pengampunan dosa dan berdamai sama Allah. Karena itu, kalau Yesus Kristus tidak bangkit, kalau Dia masih mati, walaupun Dia jadi korban yang sempurna, tapi mati setelah itu dan tidak bangkit lagi, kita tidak bisa diselamatkan. Karena hanya itu Yesus Kristus yang bangkit dari kematian dan bawa korban yang sempurna dan selesai di hadapan itu hadirat Allah. Karena itu kita bisa datang kepada Allah sendiri. Kita lihat di 1 Yohanes 5. 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 5. Banyak orang di Manokwari akan binasa karena mereka salah mengerti hal-hal ini. Karena mungkin mereka berpikir pertobatan cukup. Itu orang preman jadi pendeta itu cukup, tidak cukup. Itu harus bersandar kepada Yesus Kristus. Hanya harus puas sama dengan Allah Bapa, harus hanya berkenan pada itu korban itu. Tapi kita lihat di sini di Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dari ini kita berpikir, maksudnya itu anak-anak mau perjalanan. Kita akan berpikir, itu maksudnya saya sudah ada hidup kekal. Maksudnya tidak akan mati. Itu maksudnya bisa naik motor, tidak masalah. Tidak pakai helm, nggak usah, tidak bisa mati. Sudah dapat hidup kekal. Banyak orang berpikir mereka sudah dapat hidup kekal, tapi bukan. Yohanes di sini berkata, Dia sudah mengaruniakan hidup kekal kepada kita.
Dan orang berpikir keselamatan seperti satu transaksi. Yesus mati untuk saya percaya kepada dia, saya dapat hidup kekal, walaupun saya sering mabuk, nggak masalah karena saya akan surga, itu transaksi sudah selesai. Mereka berpikir keselamatan adalah transaksi. Tapi kita baca ayat lengkap. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itu tidak satu transaksi, tapi satu perjanjian, satu hubungan. Ini seperti ini, kalau saya berkata ini adalah hidup kekal, dan saya sudah dapat, maksudnya kayak saya jauh dari Allah atau dekat dengan Allah, saya sudah ada hidup kekal. Banyak orang berpikir begitu. Tapi ini kalau ini, bayangkan ini adalah Yesus Kristus dan ini adalah hidup kekal. Hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Kalau saya dekat dengan Yesus Kristus, saya memiliki hidup kekal. Tapi kalau saya jalan jauh dari Yesus Kristus, saya juga jalan jauh dari kehidupan kekal. Semua berkat rohani sudah dikasih kepada kita di dalam Yesus Kristus. Tidak di dalam kita diri sendiri. Kalau kita tidak ada hubungan baik dengan dia, dekat dengan dia, kita tidak ada sesuatu. Kita hanya ada murka Allah di luar Yesus Kristus. Tapi nggak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Allah. Betul itu Abdul? Nggak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Allah. Tapi ayatnya terus, dia yang kasih di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah itu kasih terhadap anak, itu di dalam Yesus Kristus. Kalau kita di dalam dia, kita dapat kasih itu. Kalau kita di luar itu, kita dapat murka Allah. Kita harus memiliki Yesus Kristus kalau kita mau memiliki hidup kekal. Yohanes 16. Maksudnya datang ke gereja, kasih persembahan. Tidak cukup kalau kita masih lihat porno di HP. Datang ke gereja dan nyanyi, itu tidak cukup kalau kita masih ada kaitan di dalam hati terhadap suami dan tidak mengaku. Itu datang ke gereja dan dibaptis senang dan berbahasa roh. Tidak cukup kalau kita masih sore pesta pora dan miras. Tidak cukup. Karena maksudnya Yesus Kristus tidak jalan di dalam dosa. Siapa lahir oleh Roh Kudus, siapa lahir dari dalam benih Allah di dalam dia, dan dia tidak bisa hidup di dalam dosa. Tapi siapa lakukan dosa dan hidup di dalam dosa, mereka adalah anak iblis. Karena mereka selalu lakukan kehendak iblis. Kita harus sadar, kalau saya mau diselamatkan, saya harus ada hubungan dekat dengan Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 27. Yesus berkata kepada murid-muridnya, silakan. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Allah kenapa mengasihi kita? Kita tanpa syarat. Di sini ada syaratnya. Allah kasih muridnya karena mereka percaya kepada Yesus dan mengasihi pada Yesus. Sama seperti kalau kamu datang ke Manado dan tinggal dekat saya, dan kalau kamu itu sering lihat anak-anak saya dan pakai kata-kata keras terhadap mereka, dan itu lempar batu untuk itu pukul mereka dan lakukan banyak hal yang jelek, saya tidak akan sukamu. Tapi kalau kamu satu sahabat yang setia terhadap mereka, selalu kasih nasihat bagus, menegur mereka waktu mereka miring, itu selalu itu bantu mereka kalau mereka perlu, saya akan mengasihi karena menerima anak-anak saya. Dan Allah Bapa yang sama, siapa akan menerima anaknya Yesus Kristus akan dapat kuasa untuk menjadi anak. Tapi siapa tolak dia dengan mulut, dengan pikiran, atau dengan kehidupan,
akan ditolak oleh Allah Bapa. Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Maksudnya dia sudah kasih satu korban yang sempurna, terus ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. dia jadi pokok keselamatan untuk semua orang hanya percaya pada dia. Tidak. Itu yang taat pada dia, tunduk pada dia sebagai raja mereka. Orang hanya percaya, itu percaya dengan sia-sia, karena mereka belum datang kepada Yesus yang bangkit dan duduk di takhta dan tunduk kepada dia. Mereka hanya percaya kepada agama saja. Harus taat pada dia. Tapi waktu kita dengar ini, itu keselamatan tidak melalui satu transaksi. Saya sudah percaya, kapan diselamatkan? Oh, sudah 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang masih selamat, masih di dalam Yesus Kristus. Oh, itu nggak jelas. Tapi saya sudah selamat, sudah baptis, sudah semua, sudah selesai transaksi komplit. Saya tunggu untuk suatu surga. Banyak orang ada salah mengerti di sana. Tapi waktu kita sadar, maksudnya saya harus jalan dengan Yesus Kristus. Saya harus tinggal di dalam Dia untuk berbuah. Dan kalau saya tidak tinggal di dalam Dia, saya akan dipotong dan buang dari Allah Bapa. Kita mulai gementar, dan ini penting, kita harus gementar. Ini takut pada Allah itu permulaan hikmat. Tapi banyak orang berpikir, ya itu sudah selesai. Saya takut Allah sebelumnya, tapi sekarang saya hanya mengasihi Dia. Harus takut pada Dia, karena kita akan dihakimi oleh Dia di hari akhirnya. Hari terakhir akan dihakimi oleh Dia. Maksudnya karena itu kita harus jalan dengan gementar, karena Dia kudus. Dia kudus. Tapi kita mau lihat di 1 Yohanes pasal 3. Pasal 2. So bisa simpulkan dari sampai sekarang itu Yesus Kristus mati, tapi tidak hanya mati, Dia bangkit dan korban yang sempurna dan sudah selesai. Sekarang persembahkan kepada Allah Bapa di hadirat Bapa. Dan siapa yang bertobat dan balik kepada Bapa melalui Yesus Kristus, percaya dan bersandar kepada kebaikan Yesus Kristus, mereka akan diterima oleh Allah Bapa. Dan karena itu kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus, karena keselamatan kita hanya di dalam Dia. Hidup kekal hanya di dalam Dia. Berkat rohani di surga hanya di dalam Dia. Kita tidak bisa berpisah kita sendiri dengan Dia dan berharap untuk hidup kekal. Kita harus gementar. Tapi 1 Yohanes pasal 2 itu berkata, itu Rasul Yohanes berkata kepada orang Kristen, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Dan hari ini saya kenapa bicara hal-hal ini, supaya kamu tidak lagi berbuat dosa. Karena kalau hidup di dalam dosa akan hidup di bawah murka Allah, dan hanya ada pengharapan untuk kemurkaan Allah hari yang terakhir. Jangan berbuat dosa. Jangan lihat porno. Jangan minum keras. Jangan itu berbohong kepada orang tua. Jangan lagi itu menolak, itu tidak mau mengampuni itu suami atau istri. Jangan terus gosip dan bicara tentang orang lain dan cari masalah dengan orang lain. Itu semua perintah Tuhan, kita harus tunduk kepada mereka. Karena ini berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Harus gementar. Tapi waktu kita mulai gementar, kita mulai berpikir, karena di Yohanes 15 ayat 10, Yesus berkata, tinggal di dalam kasihku. Dan kalau kamu taat kepada perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku.
Kalau kita tidak tinggal di dalam perintah Yesus Kristus, kita tidak tinggal di dalam kasih-Nya. Tapi kalau kita lakukan perintahnya, kita akan tinggal di dalam kasih-Nya. Kita akan gemetar berkata, kalau begitu saya akan ke neraka. Karena kita salah dengar. Kita dengar, kita harus lakukan perintahnya. Waktu kita dengar kebenaran itu dari Yohanes atau dari Alkitab atau dari mulai ini, kita berpikir, saya berkata, kita harus tinggal di dalam perintahnya dengan sempurna. Tidak boleh jatuh, tidak bisa jatuh. Kalau jatuh pasti ke neraka. Kita selalu berpikir, taat perintahnya, kita dengar, taat perintahnya dengan sempurna. Tapi kita lihat, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jelas. Namun jika, ini penting. Namun jika seseorang berbuat dosa, dia langsung ke neraka. Tidak berkata begitu. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Maksudnya, sebagai Kristen, kalau kita sudah bertobat, tunduk kepada Yesus Kristus, kita harus dengan sungguh-sungguh berjuang untuk taat semua perintahnya. Tapi kalau kita jatuh, itu tidak maksudnya kita sudah hilang. Kita masih jadi anak Tuhan, tapi kita harus jujur. Kalau jatuh, kita tidak tinggal di dalam dosa itu, tapi kita berdiri lagi dan berdoa, Tuhan, bantu saya, mengampuni saya. Saya perlu diubah di dalam hati saya karena saya jatuh. Mengampuni dan kasih saya kuasa untuk lakukan kehendak-Mu. Itu beda dengan orang berkata, Yesus mati untuk saya. Malam ini minum keras ya. Ayo, tapi itu dosa. Ya, tapi Yesus sudah mati. Dia mati untuk saya. Itu beda kalau kita berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan jatuh. Tuhan, ini sama seperti Petrus. Dia jalan di atas air karena dia dengar itu Yesus Kristus memanggil dia, dan dia dengan iman dia turun dari perahu dan dia lakukan mujizat yang tidak bisa lakukan, jalan di atas air. Tidak mungkin. Ini sama seperti kita tidak hidup di dalam dosa. Itu sama seperti kita hidup di dalam kekudusan, itu tidak bisa. Tapi melalui kuasa Yesus Kristus kita bisa. Karena dia duduk di sana tidak hanya untuk jadi Tuhan, tidak hanya untuk jadi itu pengantara, tapi juga itu menurunkan Roh Kudus. Roh Kudus itu alasan utama kasih kepada kita, tidak supaya bisa berbahasa roh. Itu banyak gereja berpikir itu paling penting, sudah berbahasa roh atau tidak? Oh, belum. Tidak berbahasa roh atau berbahasa roh. Orang berbahasa roh bisa ke neraka. Orang tidak berbahasa roh bisa ke surga. Itu tidak paling utama. Tapi kasih Roh Kudus kenapa? Supaya kita bisa jalan di dalam kekudusan. Jalan di dalam kekudusan. Tapi waktu Petrus jalan di atas air, dia jalan dengan sempurna? Tidak. Dia mulai ragu-ragu dan dia mulai tenggelam. Dan waktu dia tenggelam, dia tidak berkata, wah ini air. Merasa enak. Saya mau berenang sebentar. Mungkin saya berenang sebentar. Ya nanti saya datang Yesus. Saya mau berenang. Tidak. Dia langsung teriak pada Tuhan. Itu, selamatkan saya, bantu saya. Karena dia tahu saya lagi tenggelam. Dan kita juga kalau kita jalan di atas air, maksudnya jalan di atas kekudusan. Karena kuasa Roh Kudus, karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita sudah lihat itu dan mulai tenggelam. Kita harus langsung teriak pada Tuhan. Dapat pengampunan, dapat itu anugerah yang baru, belas kasihan yang baru. Tidak hanya tinggal di dalam dosa. Itu perbedaan dengan orang Kristen dan yang bukan Kristen. Seorang akan berpikir, wah itu baik sekali. Kita harus lakukan kekudusan, tapi kalau kita jatuh, nggak ada masalah secara pengantara. Dan orang akan berpikir, ya karena itu, oke.
itu balik ke Tasdapora. Karena itu sudah oke. Bule sudah jelasin, itu oke, sudah ada pengantara, juru selamat, dia sudah ada korban sempurna. Oke, saya tidak perlu komentar. Tapi untuk orang berpikir begitu, Yohanes terus berkata di dalam ayat 3, inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal Allah, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah orang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. So kita bisa lihat, waktu Yohanes berkata, jangan berbuat dosa, dia tidak maksudnya harus hidup sempurna. Tidak, karena kalau kita jatuh, kita ada pengantara. Tapi waktu dia berkata kita ada pengantara, dia tidak maksudnya, kalau begitu jangan sebentar hidup di dalam dosa, tidak masalah. Karena kalau kita hidup di dalam dosa, kita tidak mengenal Allah. Dan apa itu hidup kekal? Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 3. Dia berkata, inilah adalah hidup kekal, mengenal Allah yang satu-satunya dan Yesus Kristus diutus oleh Dia. Itu mengenal Allah, jalan bersama Dia, ada hubungan dengan Dia melalui anaknya Yesus Kristus. Ini adalah hidup kekal. Hidup kekal di dalam Yesus Kristus, tidak di dalam kita. Hidup kita sekarang sembunyi di dalam Yesus Kristus sebelah Allah Bapa. Kita harus jalan, beriman pada Dia, mengasihi Dia, dan tunduk kepada Dia. Tidak dengan sempurna. Kalau kita jatuh, kita masih ada pengantara. Kita bisa datang kepada itu takhta kasih karunia dan dapat anugerah. Tapi kita harus dengan sungguh-sungguh berjuang untuk kekudusan. Kita lihat satu lagi di Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Pertama, ini berkata sebab itu. Kenapa kita harus datang dengan keberanian? Karena kita adalah anak Allah. Itu kita nyanyi lagu begitu. Kita semangat, saya adalah anak Allah dan kita berani. Tidak. Kenapa kita datang dengan keberanian kepada takhta anugerah? Karena kita lihat, sebab itu, maksudnya kita harus lihat ayat-ayat sebelumnya. Ayat 14. Jadi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Terus percaya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Kenapa kita bisa datang dengan keberanian? Karena duduk yang di sana penuh dengan belas kasihan terhadap kita. Itu banggaan atau keberanian kita tidak di dalam kita sudah jadi Kristen 31 tahun. Saya hebat. Tidak, itu karena Yesus Kristus sudah kasih kurban yang sempurna dan duduk di sana untuk saya, dan Dia penuh dengan belas kasihan. Dan karena itu belas kasihan baru setiap pagi untuk orang datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Karena Dia penuh dengan belas kasihan, Dia penuh akan menerima kita setiap pagi. Walaupun kita tidak sempurna, kita jalan dan pelan dan berdiri dan jalan pelan, tapi kita terus-menerus berjuang, terus-menerus diubahkan oleh kuasanya, kita terus-menerus ditransformasikan oleh kuasanya. Dan waktu kita jatuh, kita tidak putus asa, tapi kita berdiri lagi dan datang kepada takhta kasih karunia, dan kita dapat belas kasihan. Karena Dia yang penuh dengan belas kasihan duduk di sana. Itu pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Tidak di dalam fakta yang Dia mati, tidak fakta yang Dia bangkit, tidak fakta Alkitab itu kejadian atau apa saja. Itu keberanian kita dan pengharapan kita di dalam nama Yesus Kristus yang duduk di sana penuh dengan belas kasihan. Kita bisa datang, bisa dapat keselamatan yang sejati
melalui dia. Dan waktu kita datang kepada takhta anugerah, kita dapat apa? Kita minta untuk apa? Orang yang tidak akan ke surga. Orang yang tidak akan ke surga, tapi mereka berkata mereka orang Kristen. Mereka setiap hari akan berdoa ini. Doa Bapa kami, mereka akan berkata, mengampuni dosa saya sama seperti saya mengampuni orang lain. Mereka akan berdoa itu setiap hari. Dan mereka akan ke neraka dan tidak dapat pengampunan. Karena mereka bukan Kristen. Mereka hanya Kristen Manokwari. Hanya Kristen KTP. Hanya Kristen budaya. Karena seorang Kristen tidak bisa berdoa begitu. Mengampuni dosa saya karena saya sudah mengampuni dosa. Tapi orang Kristen berdoa begini. Tuhan mengampuni dosa saya. Sama seperti saya mengampuni orang lain. Dan juga tidak bawa di dalam itu dicobaan. Tapi kasih saya kuasa supaya saya tidak lagi tinggal di dalam dosa. Tapi supaya saya bisa diubah karena saya tidak puas hanya diampuni. Hati saya sudah dibaharui dari Roh Kudus-Mu. Saya sudah dapat satu hati yang baru. Saya sudah jadi ciptaan baru. Dan sekarang saya tidak hanya puas dengan diampuni dan ke surga. Tapi sekarang saya mau jadi sama seperti Yesus. Saya mau diubahkan oleh kuasa-Mu. Saya mau ditransformasikan. So mereka datang dan mereka dapat apa? Di ayat 16 itu supaya kita menerima rahmat, belas kasihan, pengampunan dosa waktu kita datang. Dia selalu setia, penuh dengan belas kasihan untuk mengampuni kita, tapi tidak hanya itu. Dan menemukan anugerah. Anugerah tidak hanya belas kasihan, tapi itu kuasa. Itu kuasa Roh Kudus. Supaya kita bisa lakukan kehendak Allah. Walaupun kita sama seperti Petrus, tidak bisa jalan di atas air. Dan kita tidak bisa jalan di dalam kekudusan. Di dalam Yesus Kristus dan kuasanya dan anugerahnya, kita bisa menang. Seorang Kristen mereka memang minta maaf waktu mereka jatuh di dalam dosa, tapi mereka juga minta untuk anugerah dan kuasa dari Allah supaya mereka bisa tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi bisa berjuang sampai mereka menang di atas kuasa dosa supaya mereka bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. So ada pengharapan. Kalau kamu di dalam Yesus Kristus, walaupun tidak sempurna, ada pengharapan karena itu Imam Maha Besar duduk di sana dengan penuh dengan belas kasihan. Itu baru setiap pagi. Tapi kalau kamu tinggal di dalam dosa dan berpikir itu salib Yesus Kristus bisa menyucikan dosamu, itu salah. Karena hanya Yesus yang mati di salib dan bangkit dan duduk di takhta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia, datang kepada Dia bisa dapat pengampunan dan dapat itu cucian dari dosa dan jadi ciptaan baru. Kita berdoa.